Dalam sejarah Piala Dunia, ada negara-negara yang di atas kertas terlihat tak terkalahkan. Tapi ketika semua orang berpikir mereka akan melaju jauh, mereka gagal secara mengerikan. Jadi dalam video ini, kita akan melihat 5 tim super yang dipermalukan di turnamen. Dimulai dari tahun 2014, ketika Vicente Del Bosque memanggil apa yang terlihat seperti skuad paling ditakuti di seluruh Piala Dunia. Yang tidak ia tahu adalah bahwa ia memanggil para pemain yang akan mengalami penghinaan terbesar dalam sejarah Spanyol. Jadi pada 13 Juni, ketika mereka masuk ke lapangan melawan Belanda, semua orang bisa melihat skuad luar biasa yang mereka miliki. Di bawah Mistar, salah satu kiper terbaik sepanjang masa. Di lini belakang, bek tengah terbaik dari Barcelona dan bek tengah terbaik dari Real Madrid. Dan di lini tengah, Xavi dan Iniesta. Jadi, saat peluit dibunyikan, Spanyol langsung menguasai permainan. 70% penguasaan bola. Del Bosque berpikir bahwa ia hanya perlu memanggil nama-nama legendaris dan semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Lalu itu terjadi. Xavi memberikan umpan terobosan yang indah kepada Diego Costa, yang mendapatkan penalti. Jadi Xabi Alonso maju untuk mencetak gol pembuka. Rencana Del Bosque terlihat sempurna, tapi ada satu masalah besar. Sistem tiki-taka sudah berhasil dibaca, jadi para lawan tahu persis bagaimana mengalahkan Spanyol. Tapi Del Bosque menolak untuk beradaptasi, dan itulah yang diharapkan oleh pelatih Belanda. Jadi ia membiarkan Spanyol menguasai bola, menunggu dengan sabar, sampai akhirnya Jadi, pertandingan memasuki babak pertama berakhir, tapi Del Bosque masih menolak melakukan perubahan. Sementara itu, Belanda sudah menemukan kuncinya, serangan balik dan bola-bola panjang. Jadi, tepat di awal babak kedua, itu terjadi. Blind mengirim umpan panjang kepada Robben, yang mengontrol, menggiring bola, dan menembakkannya ke dalam gawang. Sekarang sudah terlambat untuk rencana B, jadi Belanda terus menyerang. Lagi, dan lagi, menutup pertandingan dengan skor 5-1. Jadi Del Bosque akhirnya melihat bahwa itu tidak berhasil, dan untuk pertandingan berikutnya melawan Chile, ia melakukan perubahan. Pique keluar, Javi Martinez masuk, Xavi keluar, Pedro masuk, tapi ia tetap mempertahankan Casillas, yang tidak sedang dalam performa terbaik, dan ia bersikeras dengan strategi yang sama, yang sudah sepenuhnya dipahami Chile. Jadi, yang dibutuhkan hanya ini, satu umpan salah di lini tengah, Chile melancarkan serangan balik, dan memasukkan bola ke dalam gawang. Jadi, karena putus asa, Spanyol mulai melakukan pelanggaran, dan dari tendangan bebas, serta kesalahan dari Casillas, Chile memberikan pukulan terakhir 2-0. Juara bertahan tersingkir di fase grup, ditambah kekalahan yang mereka alami dari Brasil pada tahun sebelumnya, itu secara resmi menandai akhir dari era emas generasi Spanyol tersebut. Tapi kita akan melihat 4 tim super lainnya yang dipermalukan. Sampai pada tim yang begitu difavoritkan, hingga diberi peluang 40% untuk memenangkan gelar. Lalu, pada tahun 2022, generasi emas lainnya berakhir. Pada tahun itu, pelatih Roberto Martinez percaya semuanya berada di bawah kendali. 4 tahun sebelumnya, mereka finish di posisi ketiga, dan mereka masih memiliki nama-nama kelas dunia. Kiper terbaik di dunia Courtois, gelandang terbaik De Bruyne, selain Lukaku, Jeremy Doku, Hazard, dan banyak lainnya. Ditambah lagi, mereka berada di peringkat kedua dalam ranking FIFA. Jadi Martinez mengambil keputusan berisiko. Ia mempercayai masa lalu. Pada dasarnya memanggil pemain yang sama dari kampanye sebelumnya. Ia berpikir pengalaman akan cukup, dan tanda-tanda peringatan pertama muncul di pertandingan pertama melawan Kanada. Belgia memiliki skuad senilai lebih dari 500 juta euro. Di atas kertas mereka jauh lebih unggul. Namun di lapangan, Kanada memiliki lebih banyak peluang. Sementara Belgia terlihat lambat. Mereka hanya bertahan berkat satu orang, Courtois, yang menepis penalti. Lalu datang satu bola panjang kepada Batshuayi, yang menembak dan mencetak gol. Meski bermain lebih buruk, Belgia menang 1-0. Itu tidak terasa seperti kemenangan. Dan kemudian, setelah pertandingan itu, bom pun meledak. De Bruyne memberikan wawancara dengan mengatakan bahwa mereka tidak punya peluang untuk memenangkan gelar karena mereka terlalu tua. Bayangkan mendengar itu dari pemain terbaikmu. Jadi, ketika mereka menghadapi Maroko, kepercayaan diri mereka runtuh. Martinez memiliki tim yang sudah hancur, tapi ia tetap bersikeras memakai pemain yang jelas sedang tidak dalam performa terbaik. Jadi Maroko terus menutup ruang, sampai akhirnya, pemain yang sama yang menyelamatkan mereka melawan Kanada, melakukan kesalahan besar. Whipped in. Oh, it's gone in this time. Will this one count? Martinez terlihat benar-benar kehabisan ide, jadi Belgia terus mengirim bola-bola panjang yang dengan mudah dibuang oleh pertahanan. Lalu, tepat sebelum akhir, Maroko memberikan pukulan terakhir, 2-0. Sekarang satu-satunya harapan mereka adalah mengalahkan Kroasia di pertandingan terakhir. Dan untuk melakukan itu, Martinez memasukkan Lukaku. Namun itu menjadi bencana, ia melewatkan 4 peluang besar. Jadi Belgia tidak bisa lebih dari hasil imbang 0-0, dan mereka tersingkir, menandai akhir dari generasi emas mereka.
Namun Belgia bahkan tidak sedekat itu sebagai favorit dibanding tim super berikutnya yang dipermalukan. Di Piala Dunia yang digelar di Rusia, pelatih Joachim Löw bahkan sudah lupa bagaimana rasanya kalah. Ia merasa begitu tak terkalahkan hingga pada tahun sebelumnya, ia memenangkan Piala Konfederasi hanya dengan menggunakan tim cadangan, selain sebagai juara bertahan Piala Dunia. Jadi ia berpikir sistemnya akan selalu berhasil dan ia memanggil apa yang terlihat seperti tim super. Di bawah Mistar, Manuel Neuer, bek kanan Kimmich, di lini tengah Toni Kroos, Khedira, Ozil, di lini depan Werner dan Müller. Itu adalah skuad senilai lebih dari 800 juta euro. Tapi ada satu detail yang diabaikan oleh Löw. Para pemain yang memenangkan Piala Dunia sebelumnya kini sudah 4 tahun lebih tua. Rasa lapar dan intensitasnya sudah tidak sama. Meski begitu, ia memutuskan untuk tetap bersama mereka, bahkan mencoret talenta muda seperti Sané. Beberapa orang ujar podozrevali bahwa rencananya tidak akan berhasil, tapi tidak ada yang berani mempertanyakannya. Jadi mereka masuk ke pertandingan pertama, Jerman melawan Meksiko, dan Löw tetap dengan gayanya, penguasaan bola tinggi, dan hampir semua pemain maju ke serangan. Ia tahu risiko meninggalkan pertahanan terbuka, tapi Löw merasa timnya begitu superior hingga ia tidak peduli. Dan itulah yang ditunggu oleh pelatih Meksiko. Ia hanya membutuhkan satu kesempatan. Jadi saat Meksiko mendapatkan bola, mereka melihat celah besar yang ditinggalkan Jerman dan melancarkan serangan balik cepat untuk mencetak gol. Pelatih Meksiko telah mempelajari Jerman selama berbulan-bulan. Ia tahu persis apa yang akan mereka lakukan dan berhasil menghentikan setiap serangan. Jadi tidak ada gol lain dan Jerman kalah. Itu adalah pukulan besar. Jadi untuk pertandingan berikutnya, Löw mencadangkan Ozil dan Khedira membuat tim lebih cepat. Disitulah mereka berhasil mengalahkan Swedia lewat gol di akhir laga. Terlihat seperti rencananya kembali berjalan. Sekarang situasinya sederhana. Satu pertandingan terakhir, Jerman melawan Korea Selatan. Cukup menang dan mereka lolos. Namun itu adalah momen ketika Löw membuat kesalahan yang akan menghantuinya selamanya. Ia memasukkan kembali Ozil dan Khedira ke dalam susunan pemain inti, membuat tim kembali melambat. Meski begitu, ia percaya itu akan menjadi kemenangan mudah. Namun Korea Selatan sudah siap. Taktik mereka adalah menutup lini tengah. Jadi Jerman dipaksa mengandalkan umpan silang. Tapi ada satu masalah, mereka tidak punya penyerang yang dominan di udara. Hasilnya, umpan silang demi umpan silang, dan tidak ada gol, dan apapun yang berhasil lewat, kiper Korea Selatan menyelamatkannya. Löw tidak pernah menyiapkan rencana B. Jadi, seiring waktu berjalan, ketegangan meningkat. Para pemain Jerman terlihat gugup, namun Korea Selatan tetap fokus pada rencananya, sampai mereka mendapatkan tendangan sudut, dan Toni Kroos secara tidak sengaja memberikan bola kepada pemain Korea yang mencetak gol. Sekarang Jerman menjadi semakin putus asa, bahkan Neuer maju bermain sebagai gelandang. Namun itu berbalik menjadi bumerang, ia kehilangan bola, dan Korea Selatan hanya perlu berlari ke gawang kosong untuk mencetak gol lagi. 2-0. Juara dunia bertahan. Tim senilai lebih dari 800 juta euro. Finish di posisi terakhir grup mereka. Namun jika Jerman terlihat tak terkalahkan di atas kertas, Prancis pada 2002 jauh lebih kuat. Pelatih Le Maire datang ke turnamen dengan keyakinan bahwa gelar itu sudah milik mereka, tanpa tahu bahwa 1 bulan kemudian ia akan dipecat setelah mengalami penghinaan terbesar dalam sejarah Prancis. 4 tahun sebelumnya, ia adalah asisten pelatih ketika Prancis memenangkan Piala Dunia. Lalu ia mengambil alih tim nasional, memenangkan Euro dan juga Piala Konfederasi. Sebagai pelatih Prancis, ia tidak pernah kalah dalam satu pun trofi. Jadi ia datang ke tahun 2002 dengan ide yang sama, membangun segalanya di sekitar Zidane. Selain dirinya, mereka juga memiliki pencetak gol terbanyak Premier League, pencetak gol terbanyak Serie A, dan pencetak gol terbanyak Liga Prancis. Bersama 2 gelandang terbaik di dunia, Patrick Vieira dan Makelele, mereka merasa tak terkalahkan. Dan pertandingan pertama Piala Dunia akan melawan Senegal. Jadi pelatih Prancis bahkan tidak repot menganalisis lawan dengan benar. Namun itu akan sangat merugikannya, karena hanya 5 hari sebelum pertandingan, dalam laga persahabatan, Zidane mengalami cedera paha, memaksanya untuk tetap di bangku cadangan, dan itu mengubah segalanya, karena Le Maire membangun seluruh sistem di sekelilingnya. Sekarang, ia tidak punya rencana B, dan itulah yang diharapkan Senegal. Mereka menekan tinggi dan menyerang lini tengah, mereka menunggu kesalahan dengan sabar. Lalu itu terjadi. Senegal melancarkan serangan balik cepat dan bola jatuh ke Diop yang mencetak gol pembuka. Namun Le Maire menolak untuk berubah. Ia percaya talenta akan menyelesaikannya, bahwa Henry atau Trezeguet akan mencetak gol. Namun Senegal menutup semua ruang, dan bahkan ketika Prancis akhirnya menembus, bola membentur tiang. Tanpa Zidane, tim terbaik di dunia kalah. Sekarang pertandingan berikutnya adalah hidup atau mati. Prancis melawan Uruguay. Namun mereka masih tanpa Zidane, jadi mereka semakin gugup. Dan kemudian, pada menit ke-25, semuanya runtuh. Твоих партнеров по команде удивила этой передачей.
Dengan pelanggaran itu, Henry mendapat kartu merah. Sekarang Prancis kehilangan penyerang utamanya. Tim masuk dalam keadaan syok, dan setiap kali mencoba menyerang, kiper Uruguay menyelamatkan semuanya. Peluit akhir, 0-0. Sekarang mereka harus memenangkan pertandingan berikutnya dengan selisih setidaknya 2 gol. Dan pelatih Lemaire menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya solusi adalah memainkan Zidane apapun yang terjadi. Jadi meskipun cedera, memakai pelindung paha, ia memasukkannya ke dalam susunan pemain inti. Pertandingan terakhir, Prancis melawan Denmark, namun tim sudah hancur. Baru 20 menit berjalan, kesalahan di lini belakang membuat Denmark mencetak gol pembuka. Jadi Prancis maju menyerang. Namun keadaan semakin buruk dalam serangan balik Denmark, seorang bek tengah terpeleset sendiri, dan Denmark membuatnya menjadi 2-0. Tim dengan 3 pencetak gol terbanyak liga tersingkir tanpa mencetak 1 gol pun, sehingga manajer Lemaire dipecat dan dia tidak pernah melatih Prancis lagi. Namun jika Prancis terlihat kuat di atas kertas, 4 tahun kemudian, Piala Dunia memiliki favorit terbesar yang pernah ada, tetapi berakhir sebagai kegagalan total. Pada 2006, Ronaldinho adalah pemain terbaik di dunia, pemenang Ballon d'Or 2005 dan Liga Champions 2006. Ia adalah wajah sepak bola, dan di sampingnya, pelatih Parreira membangun tim impian. Ronaldo, pemenang Ballon d'Or 2 kali. Kaká, calon pemenang Ballon d'Or. Adriano, Roberto Carlos, Cafu. Mereka merasa tak terkalahkan. Dan semua orang juga berpikir begitu. Di rumah taruhan, tuan rumah Jerman memiliki peluang 12% untuk meraih gelar. Italia 10, Prancis 7, sementara Brasil 40%. Tidak ada tim yang pernah dianggap sebagai favorit sebesar itu sebelum Piala Dunia. Jadi Ronaldinho dan yang lainnya santai. Cukup melakukan hal dasar dan gelar akan datang. Akibatnya sesi latihan berubah menjadi seperti sirkus. Terbuka untuk 5.000 penonton. Dan pada satu momen, seorang supporter bahkan masuk ke lapangan untuk memeluk Ronaldinho. Selain itu, seorang jurnalis mengatakan bahwa Ronaldinho dan pemain lainnya tidak berlatih dengan serius. Namun kurangnya fokus itu akan berakibat mahal. Di pertandingan pertama melawan Kroasia, Brasil memiliki Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, dan Adriano di lapangan. Namun mereka bermain buruk. Ronaldinho tidak efektif, kehilangan bola 30 kali. Dan meskipun memiliki pemain terbaik di dunia, Brasil tidak mampu menembus pertahanan. Mereka hanya diselamatkan oleh gol jarak jauh dari Kaká. Kemudian datang Australia, di mana Brasil menang 2-0. Namun skor itu menyembunyikan kenyataan. Penguasaan bola sangat seimbang, tembakan tepat sasaran 5-4 dan sepak pojok sama banyak. Untuk yang terlihat sebagai skuad terbaik sepanjang masa, itu terasa seperti kekalahan. Kemudian di pertandingan berikutnya, Brasil tampak bangkit. 4-1 melawan Jepang dan 3-0 melawan Ghana di babak 16 besar. Namun Ronaldinho masih tidak terlihat, hanya 1 assist sepanjang turnamen. Kemudian datang perempat final, dan sekarang mereka akan menghadapi ujian nyata, melawan Prancis. Namun disitulah semuanya terungkap. Brasil tidak mampu menciptakan peluang berbahaya, sementara Zidane tampil luar biasa, sampai Prancis mendapatkan tendangan bebas. Namun alih-alih menjaga Henry, Roberto Carlos sedang memperbaiki kaos kakinya. Jadi Zidane mengirim umpan silang, dan ia dengan mudah mencetak gol pembuka. Setelah itu, Ronaldinho dan Kaká tidak mampu menembus pertahanan. Ronaldo terisolasi dan serangan terlihat lambat. Jadi dengan skor 1-0 yang terlihat sebagai skuad terbaik sepanjang masa tersingkir. Akibatnya, pelatih Brasil meninggalkan tim nasional dan Ronaldinho yang menjadi simbol kurangnya komitmen itu mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia untuk selamanya. Tapi bagaimana menurutmu tentang video ini? Jika Anda menikmatinya, saya pikir Anda juga akan menyukai yang ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.